Dalam video kali ini, saya akan membahas penerapan teori konsep keperawatan Jane Watson pada kasus anak dengan penyakit hidrosefalus. Materi ini diambil dengan penelitian Suryanti tahun 2017 yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Hidrosefalus berasal dari kata hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Jadi, hidrosefalus adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan cerebropinal di dalam otak yang menyebabkan kepala membesar dan tekanan intrakranial meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan saraf, penurunan fungsi motorik dan sensorik, bahkan mengancam jiwa bila tidak ditangani dengan baik. Data WHO menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, kasus hidrosefalus kongenital mencapai 1 dari 1000 kelahiran. Di Indonesia diperkirakan sekitar 3% dari anak-anak mengalami kelainan ini. Anak dengan hidrosefalus sering memerlukan perawatan seumur hidup dan dukungan penuh dari keluarga. Disinilah peran teori Jane Watson menjadi penting, karena fokusnya adalah pada perawatan yang penuh kasih sayang, empati, penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Jane Watson adalah tokoh keperawatan yang memperkenalkan teori human of caring. Intinya dari teorinya adalah bahwa perawat bukan hanya memberikan tindakan medis, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan pasien. Jane Watson menekankan bahwa keperawatan harus berfokus pada 1. Promosi kesehatan, 2. Pencegahan penyakit, 3. Perawatan pada individu yang sakit, dan yang terakhir adalah pemulihan fisik dan spiritual pasien. Dalam teori ini, caring atau kepedulian merupakan inti dari profesi perawat. Artinya, hubungan antar perawat pasien dan keluarga dibangun atas dasar kasih sayang, empati, dan saling menghormati. Penerapan pada kasus anak dalam hidrosefalus, proses asuhan keperawatan dilakukan selama 1 minggu dan meliputi 5 tahap. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada perencanaan atau intervensi, dan yang keempat implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap pengkajian, perawat menilai kebutuhan dasar anak, baik biofisik, psikologis, maupun sosial. Ditemukan bahwa anak sering mengeluh sakit kepala dan mual, terutama ketika aktivitasnya berlebihan. Dari data tersebut, perawat menetapkan diagnosa keperawatan, yaitu resiko terjadinya komplikasi akibat ketidakpatuhan dalam keperawatan dan aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, selanjutnya intervensi keperawatan dilakukan dengan pendekatan kasih sayang, yaitu perawat memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih memahami cara merawat anak di rumah, seperti membatasi aktivitas fisik berlebih, menjaga pola makan, dan memperhatikan kebersihan, serta fungsi alat atau selang pengalir cairan otak. Nah, selain itu juga, perawat juga memberikan dukungan emosional dengan cara membantu orang tua menerima kondisi anaknya, melibatkan mereka dalam proses perawatan, serta mendorong sikap positif terhadap anak. Setelah dilakukannya asuhan selama 5 hari, keluarga mulai menunjukkan perubahan yang positif. Mereka memahami prosedur perawatan, mampu merawat anak dengan lebih sabar, dan mulai menunjukkan rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anak. Teori Jane Watson terbukti efektif dalam meningkatkan kepedulian komunikasi dan kemampuan keluarga untuk memberikan perawatan secara mandiri. Perawat tidak hanya menjadi penyembuh, tetapi juga mendidik pendamping dalam proses penyembuhan anak. Model ini menempatkan manusia sebagai pusat dari proses penyembuhan, bukan hanya penyakit yang diobati, tetapi juga jiwa dan perasaannya yang dirawat. Nah, ada keunggulan dan kelemahan dari teori Jane Watson, yaitu keunggulannya yang pertama adalah teori Jane Watson adalah kemampuannya dalam membangun hubungan yang penuh empati antara perawat dengan keluarga pasien. Melalui pendekatan ini, orang tua lebih siap menghadapi kenyataan dan memiliki kemampuan merawat anak di rumah. Namun, kelemahannya adalah teori ini belum mencangkup aspek klinis secara detail untuk kasus spesifik seperti hidrosefalus. Fokusnya lebih pada aspek psikososial dan moral dibandingkan teknik medis. Nah, jadi dapat saya simpulkan adalah pada teori Jane Watson ini, asuhan keperawatan yang berlandaskan kasih sayang atau caring
mampu meningkatkan kesehatan fisik dan mental pasien serta keluarganya. Ya, selanjutnya, orang tua menjadi lebih mandiri, sabar, dan memahami cara perawatan yang benar. Dan ada lagi, teori ini sangat bermanfaat untuk menciptakan perawatan yang holistik, yaitu mencakup tubuh, pikiran, dan jiwa. Akhir kata, semoga pembahasan ini bisa memberikan inspirasi. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.